Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini Jumat 17 Mei 2024 kita akan bersama nanti mengumuli tema Roh Kudus sumber kepedulian. Kita bersama-sama akan mengawalinya. Kita bersama-sama akan memulai untuk persekutuan doa pada saat ini. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan kita pujikan Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur kita sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Bukan hanya memelihara kebutuhan jasmani kami, tetapi juga kebutuhan rohani kami. Seperti saat ini Engkau hendak memberikan firman-Mu kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi penguatan bagi kehidupan kami. Bahkan menjadi petunjuk untuk setiap kehidupan dan langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adapun bacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20. Ayat 12 sampai 20. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20 yang demikian isinya. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu dan tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku.
Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, tetapi saatnya belum tiba. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merasakan dan menyaksikan kehidupan manusia di dunia saat ini, di tengah masyarakat kita, itu masih diwarnai hilangnya kepedulian antar manusia. Orang semakin tidak peduli kepada keadaan, penderitaan, dan kesulitan orang lain. Bahkan bukan hanya kehilangan kepedulian yang membiarkan sesamanya menderita. Jadi tidak hanya membiarkan mereka menderita. Ketidakpedulian justru yang begitu menyedihkan adalah bukan hanya tidak peduli, tapi tega. Tega menjadi penyebab, menjadi sumber penderitaan orang lain. Berita penganiayaan, pembunuhan, semakin banyak kita dengar. Kadang-kadang dilakukan hanya alasan-alasan yang sederhana. Bahkan kadang tanpa alasan. Seperti misalnya klitih yang melukai orang tanpa alasan. Hanya demi kepuasan mereka sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, tidak peduli itu ditandai hidup untuk dirinya sendiri. Yaitu yang penting saya cukup, orang lain bukan urusan saya. Yang penting hidup tidak merugikan orang lain. Maka saya juga tidak mau dirugikan oleh orang lain dengan menolong mereka. Peduli kepada sesama itu memerlukan kerelaan berkorban. Dengan berbagi perhatian yang semula hanya memperhatikan hidupnya sendiri, harus mau peduli kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan hidup yang tidak saling peduli tentu ini menjadi potret dari keadaan dunia yang hidup dalam kegelapan. Dalam bacaan kita yang tadi kita dengar, yaitu berbicara tentang terang dari Allah. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat 12. "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tuhan Yesus yang kita percaya datang dari surga adalah terang dunia. Yesus itu bentuk dari kepedulian Allah kepada dunia yang hidup dalam kegelapan. Lalu Tuhan Yesus tadi mengatakan dalam ayat 12 bahwa siapapun yang mengikutnya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya hidupnya berjalan dalam terang Tuhan dan juga mempunyai terang hidup di dalam dirinya. Berbicara tentang terang, kita diingatkan kata-kata dalam bahasa Jawa. Yang pertama adalah kata-kata golek dalan padang. Artinya mencari jalan terang. Itu berarti masih mencari dan belum mendapatkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, weruh dalan padang. Weruh dalan padang itu melihat jalan terang, tetapi baru sekedar melihat, belum berjalan pada jalan terang, baru sekedar melihat, belum hidup dalam terang. Yang terakhir, melaku neng dalan padang. Sudah menemukan, sudah melihat terang,
kemudian hidupnya berjalan dalam terang. Ayat 12 tadi mengatakan demikian, barang siapa mengikut aku, mengikut Yesus, ia akan berjalan dalam terang Tuhan, berjalan pada jalan Tuhan. Syaratnya adalah mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kegelapan hidup ditandai dengan tidak adanya terang. Karena tidak mau peduli, tidak mau menerima terang yang datang dari surga, yaitu Yesus sang terang dunia. Terang yang dari Tuhan akan mengubah hidup kita, hidup manusia menjadi hidup dalam pengharapan. Hidup peduli kepada orang lain, peduli pada panggilan Tuhan. Semua bisa terjadi kalau kita mau membuka hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus yang kuasanya menuntun, mendorong, dan menguatkan kita untuk bisa hidup benar, yaitu peduli kepada panggilan Tuhan dan peduli kepada sesamanya yang ada di sekitarnya. Tanpa mau dipimpin Roh Kudus, maka akan tetap kita hidup dalam kegelapan dan tidak akan mampu untuk peduli pada sesama kita. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita sudah mempunyai terang hidup, yaitu pemberian Tuhan, dan itu harus kita beritakan kepada orang, kita praktekkan kepada sesama kita yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Firman-Mu mengingatkan kami. Sebagai pengikut-pengikut-Mu, kami sudah mempunyai terang hidup pemberian-Mu. Dan kami akan terus mempunyai terang hidup kalau kami mau peduli pada panggilan-Mu. Dengan mempunyai terang hidup kami Engkau panggil untuk berbagi terang itu kepada sesama kami. Kami harus peduli kepada siapapun Tuhan yang ada di sekitar kami. Saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, hari ini dan hari-hari berikutnya. Kiranya Kau memberkati dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Pimpinlah keluarga kami, jadikan kami sebagai terang yang peduli kepada lingkungan kami masing-masing Tuhan. Kami mau menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita pujikan bersama-sama Kidung Jemaat 246, Ya Allah yang Maha Tinggi. Mari bersama-sama kita akan mengucapkan panggilan rasuli. Kami undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita akhiri renungan pada pagi ini untuk kita melanjutkan firman Tuhan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya.